Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres pemilu. Dan tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat, gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI, polisi, dan semua aparat-aparat untuk netral. Dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat Pilpres kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau, dan beliau merespon positif, baik, sehingga diskusi kita juga tadi lancar. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Ngopi edisi spesial Ekspedisi Perubahan. Ada hal yang menarik dalam tepatnya hari kemarin ketika Presiden Joko Widodo mengundang makan siang 3 bakal calon presiden, ada Pak Prabowo, Ganjar, dan juga Pak Anies Baswedan di Istana Negara di Jakarta. Tentu ini menjadi sebuah yang menarik ketika di tengah hiruk pikuk perbincangan soal politik, soal pilpres yang kemudian diskusi banyak hal, apalagi ketika ada kaitan pula dengan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian tidak hanya bicara soal batas usia, tetapi ada pengalaman menjadi kepala daerah, itu yang kemudian membuka ruang majunya salah satu bakal cawapres yang akan berkontestasi. Ini menjadi penting untuk kita bahas dalam ekspedisi perubahan, bicara tentang bagaimana Presiden menanggapi untuk memastikan bersikap netral, tidak memihak, meskipun salah satu kontestan itu adalah keluarga beliau sendiri, anak beliau sendiri, yang kemudian misalnya Pak Anies Baswedan menyampaikan juga harapan masyarakat agar kemudian negara, pemerintah bisa bersikap netral, termasuk dengan aparat negara, organ negara. Kita akan bahas kali ini seperti biasa ada Bang Dr. Subhan Sarif. Assalamualaikum Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Kita masih di ekspedisi perubahan. Ya. Kalau di sana makan siang, di sini kita makan lempeng. Makan lempeng. Nah, makan lempeng habis hujan. Habis hujan. Ya, itu yang akan kita bahas kira-kira nanti, Bang. Kemudian juga ada Pak Prof hadir. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Jadi kita hari ini bicara tentang, pertama sih kita ke Pak Prof ya, Pak Subhan. Komandannya ini. Ini kan menjadi pemandangan yang menarik, Prof. Ketika hari ini diskusi tentang pilpres, tuduhan, kecemasan, kekhawatiran bahwa pemerintah, presiden tidak akan netral karena salah satu kontestan itu adalah anak beliau sendiri. Tetapi beliau menyatakan pasca pertemuan dengan 3 baca pres itu adalah bagaimana beliau akan bersikap netral. Dan itu yang juga kemudian disampaikan oleh salah satu bakal calon presiden. Menanggapi itu seperti apa, Prof? Ya, memanglah kalau dalam sebuah pemilu, sebuah pemilu kan masing-masing orang punya jagoannya masing-masing kan. Ya. Nah, maka mereka akan berusaha untuk memenangkan jagoannya kan gitu. Ya. Nah, tetapi orang harus harus melihat statusnya dirinya. Nah, bagi pejabat-pejabat kan, semua pejabat-pejabat pemerintahan, semua ASN yang tugas utamanya melayani masyarakat itu dilarang memihak salah satu pihak yang sedang berkontestasi kan. Dilarang karena akan memberikan pelayanan yang berbeda, akan terjadi diskriminasi. Nah, sementara negara kita ini kan dibangun oleh rakyat semua kan. Nah, yang membiayai rakyat semua. Nah, maka ketika status kita sebagai pejabat publik
maka kita harus menempatkan diri sebagai orang publik. Tidak boleh ada memihak satupun. Nah, maka wajarlah. Jadi jangan kekhawatiran itu muncul sejak awal ketika ada ada gambar-gambar ya. Oh iya. Nah, di mana Termasuk di Banjarmasin ramai tuh, ya, banyak. presiden dengan Ganjar waktu itu kan. Nah, padahal Ganjar sudah resmi adalah sebagai Masih gubernur apa sudah apa namanya? Sudah Memang belum daftar kan? Tapi sudah dideklarasikan oleh partai. Sudah dideklarasikan. partai. Dan bahkan ada ucapan, ada Mengutip. pernyataan Iya. bahwa Ganjar lah penggantinya kan itu kan? Penerusnya. Nah, ini tidak boleh terjadi sebetulnya kan. Nah, kalau ada pihak-pihak yang mempersoalkan, ini jadi masalah. Karena apa? Karena sebagai pejabat publik akan memperlakukan berbeda, akan memperlakukan istimewa dari pasangan lain. Sementara prinsip dasar pemilu itu kan semua para kontestan itu kan sama. Kalau kalau tidak pakai sepatu, semua tidak pakai sepatu. Kalau dia pakai Kalau pakai dia mobil, semua pakai mobil kan? Itu yang menciptakan itu pemerintah, yang menjaga mereka harus setara, sejajar dalam bertanding. Itu pemerintah menjaga, dan penyelenggaranya memang KPU kan, diawasi oleh Bawaslu. Nah, jadi pernyataan itu sebetulnya yang ditunggu-tunggu rakyat kan. Nah, persoalannya apakah itu hanya di bibir saja, lip service ya, kayak lagu nih lah. Ya, Prof, terlepas dari itu kan kita akan buktikan nanti apakah ini hanya sekedar misalnya kata Prof tadi kan hanya di bibir saja, hanya di panggung depannya saja. Itu kan akan terjawab nanti dalam perjalanan waktu. Misalnya kita sebentar lagi akan penetapan, kemudian masuk masa kampanye, kontestasi kan, artinya menuju ke 14 Februari. Nah, kita akan mengukur itu nanti di dalam perjalanannya. Tetapi setidaknya di tengah hiruk pikuk persaingan, dukung-mendukung segala macam, setidaknya kan memberikan keteduhan kepada masyarakat bahwa ada pernyataan presiden yang menyatakan presiden akan netral, presiden akan memastikan semua organ negara. Itu harus diucapkan itu dengan sendirinya semestinya kan. Nah, jadi yang timbul pertanyaan, kenapa diucapkan? Jadi ada di balik ya. Atau untuk meyakinkan. Ada di balik kita. Jadi kita meragukan sebetulnya. Semestinya kan dengan sendirinya sebagai seorang presiden mengayomi semua orang. Karena itu dia otomatis melekat. Oke, saya ke Bang Subhan. Bang, kan terlepas dari apapun sesungguhnya kita memaknai positif pernyataan itu. Di tengah hari ini orang kan terporos dukungan ketiga orang ini misalnya, tapi setidaknya kan menjawab atau mengklarifikasi soal kegaduhan. Oh, presiden tidak akan netral, pemerintah akan berpihak kepada salah satu misalnya, apalagi akan bersaing itu adalah seorang anak presiden. Dalam konteks itu kan setidaknya sekali lagi memberikan statement yang cukup bagus kepada masyarakat. Sisi luar kan gitu kan. Jadi memang ini sebenarnya kan kita mengapresiasi langkah yang dilakukan presiden ini kan, artinya secara mendasar presiden kan sudah melihat ada sebenarnya perasaan yang mungkin hadir di tengah publik, bahkan mungkin hadir di tengah yang para konstituen tersebut, bahwa ini jangan-jangan presiden tidak bisa untuk bersikap netral. Nah, karena kan itu tadi kan salah satu calonnya itu adalah yang terkait hubungan erat dengan beliau. Tapi mungkin kita melihatnya sebenarnya ada hal yang menarik pada saat yang diungkapkan oleh statementnya Pak Anies itu kan, menyatakan bahwa atas hasil beliau keliling, kemudian menemui masyarakat, dan sebagai masyarakat sebagai bukti kecintaannya kepada presiden, menyampaikan dan berharap supaya presiden bisa bersikap netral dalam pilpres yang akan dilaksanakan ini. Itu kan sebenarnya kan bahasa yang sangat syarat makna dan penuh dengan menurut saya itu
kehandalan seorang politikus lah menyampaikan itu di tengah yang lagi berkuasa. Nah kemudian di tengah mungkin tadi yang disampaikan Prof. Hadin tadi munculnya ketidakpercayaan di sebagian publik bahwa presiden bisa bersikap netral dengan salah satu bukti yang tadi disampaikan Prof. ini bahwa sebelum konstelasi ini secara resmi dibuka pun sudah ada baliho-baliho, nah di mana sangat jelas terlihat presiden seolah terindikasi memihak salah satu kontestan. Yang pasti salah satu kontestan menarik-narik presiden. Ya, menarik-narik presiden ada. Kemudian yang presiden secara secara tersirat pun kan kelihatan bahwa presiden kesini nanti bertemu dengan ini, bahkan sebelum kemana ke Bogor kalau tidak salah Pak Ganjar diinikan oleh siapa, oleh Ibu Mega. Pertemuannya itu kan ada di istana apa yang Pak Ganjar ditunjuk oleh Ibu Mega untuk sebagai yang akan diusung sebagai calon dari PDIP itu kan bersama-sama dengan, kalau tidak salah bersama-sama dengan Pak Presiden kan menuju ke sana tadi. Nah, jadi gambaran inilah yang kemudian diolah dengan baik pada saat mungkin mereka makan siang tersebut. Lalu disitulah yang mungkin dengan kepiawaian para politikus, kita tidak tahu kan yang isi di dalam, tapi gambaran kita sepertinya yang membicarakan, mengusulkan supaya persoalan netral itu ada di Pak Anies. Karena hasil statement beliau pada saat jumpa pers itu menyampaikan bahwa atas permintaan masyarakat yang mencintai presiden, bahwa presiden diharapkan bisa netral. Nah, cuma mungkin di samping itu, memang yang menarik adalah tadi yang disampaikan Prof. Hadin tadi, bahwa sebenarnya institusi negara mulai dari tingkatan atas sampai tingkatan bawah itu memang harus memposisikan sebagai pihak yang tidak terlibat dalam mendukung terhadap calon, siapapun calon itu. Nah, memang kalau persoalan pilihan kan itu urusan mereka dengan keluarga segala macam. Tapi untuk secara masif atau mungkin secara terorganisir, kemudian secara lisan untuk mengajak, itu kan ada hal-hal yang memang berdasarkan mekanisme aturan tidak diinikan. Nah, di situ sebenarnya yang jadi persoalan utama yang dikhawatirkan. Nah, sehingga pada saat misalnya pendaftaran para calon, terutama di calonnya Pak Anies Baswedan di tanggal 19, itu kan hampir di seluruh Indonesia ada beberapa relawannya dan masyarakat yang menyampaikan ke KPU meminta supaya KPU bisa bersikap netral. Nah, itu kan ramai juga pada saat pendaftaran itu. Nah, dengan dasar itulah sebenarnya yang kita tunggu ini bukan hanya sekedar apa yang sudah dijanjikan itu tadi, bagaimana sebenarnya langkah nyata dari Bapak Presiden yang mungkin juga kalau memungkinkan kan akan menyampaikan ke publik hasil pertemuan dia dengan para institusi pemerintah yang memang disampaikan oleh Pak Presiden itu akan diminta oleh Pak Presiden untuk bersikap netral. Ya, mungkin hasil pertemuan Pak Presiden dengan perwakilan daripada unsur pemerintah itu tadi harus disampaikan ke publik agar publik semakin yakin bahwa si pihak pemerintah institusi pemerintah yang di bawah kendali presiden ini juga memang ada kesepakatan dengan presiden untuk melakukan sebuah proses yang netral itu tadi. Atau mungkin tidak, Bang, misalnya gini kan, jangan-jangan hanya kita saja, publik saja yang terlalu berlebihan misalnya kecemasan bahwa organ negara itu tidak akan netral, presiden tidak akan netral, karena misalnya tadi memang masuk akal kan bahwa anak presiden ikut berkontestasi misalnya. Tetapi kemudian kan diklirkan dengan pernyataan presiden. Kemudian ada pesan yang disampaikan oleh salah satu bakal calon presiden misalnya. Karena kan bicara tentang kepentingan untuk menjaga netralitas, ini kan di Tempo nih misalnya menyebutkan Pak Ma'ruf Amin, Wapres akan mengundang Cawapres. Jadi kira-kira akan mengundang Pak Mahfud, Gibran dan juga Pak Mohaimin. Nah, ini kan setidaknya lagi-lagi pemerintah, kalau kemarin itu presiden, sekarang wakil presiden, kalau itu terjadi ingin memastikan betul kepada rakyat Indonesia nih bahwa negara itu memang akan netral, bahwa yang hari ini terjadi itu hanya kecemasan yang berlebihan misalnya gitu. Tapi kan sekarang kan eranya ini kan publik itu kan sudah semakin cerdas Pak Rasidi. Artinya mereka kan bisa belajar dari peristiwa misalnya di tahun 2019. Bagaimana dulu juga isu-isu mengenai ketidaknetralan, keberpihakan itu kan banyak tuh kemarin tuh bertebaran lah. Dan itulah yang membuat
puncaknya pada saat ini muncul lagi sebenarnya perasaan khawatir di publik, jangan-jangan persoalan yang kemarin di tahun 2019 kembali lagi misalnya terjadi di tahun 2024 ke depan ini. Nah, itulah yang menyebabkan apa yang ditangkap oleh Pak Anies terhadap publik itu mungkin bagian dari yang disampaikan langsung ke Pak Presiden. Nah, kondisi inilah yang sebenarnya yang harus dicermati karena ini bukan persoalan misalnya kepercayaan publik bukan persoalan para calon, bukan persoalan para pelaksana, tapi persoalan kepercayaan publik. Nah, bisakah publik percaya dengan peristiwa-peristiwa yang sudah dilalui? Jadi mulai 2019, kemudian usai 2019 di awal pemilihan itu kan sudah sangat kelihatan bagaimana misalnya tadi yang dicontohkan Prof Hadi tadi potong segala macam. Nah, ini kan padahal yang memasang foto ini kan tidak berhubungan langsung dengan secara ikatan kekeluargaan, tidak punya hubungan ikatan kekeluargaan dengan Pak Presiden, tapi hanya ada hubungan kepartaian. Nah, bayangkan mungkin publik akan bertanya lagi, ini bagaimana kalau misalnya hubungannya ini adalah kekerabatan. Nah, itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, publik juga kan masih mempertanyakan bagaimana misalnya proses di MK itu apakah memang murni berdasarkan misalnya konstitusi memungkinkan untuk mengatur seperti yang diputuskan MK ataukah itu memang ada kepentingan tanda kutip tadi kan persoalan kekeluargaan lagi. Jadi persoalan inilah yang menambah akhirnya publik itu semakin merasa ini jangan-jangan ada terjadi nanti netralan seperti itu. Ya, karena sekarang ini kan kita dalam ruang itu, dalam ruang kemudian menebak kira-kira seperti apa. Atau bisa juga misalnya tafsirnya adalah presiden sekalian nih ketika mengundang makan siang dengan 3 bakal calon presiden ingin memastikan bahwa urusan putusan Mahkamah Konstitusi, urusan kecemasan orang bahwa pemerintah tidak akan netral, maka dijawab dengan satu jawaban dengan makan siang itu. Saya kan ke Pak Prof. Tapi mungkin sebelum ini Mbak Rasidi, persoalannya itu kembali ini kan persoalan kepercayaan. Nah, kepercayaan itu harus disertai dengan bukti-bukti. Nah, kenapa misalnya publik menyatakan tidak yakin dengan netralitas itu? Karena memang bukti-bukti masa lalu memperlihatkan bahwa itu tidak bisa terwujudkan. Nah, jadi itu sebenarnya problem besarnya itu di situ. Ya, ketika kembali ke belakang dia terkonfirmasi. Nah, sekarang kita akan ke depan nih. Sekarang saya ke Pak Prof. Hadin. Prof, apakah misalnya jangan-jangan nih presiden ketika mengundang makan siang sekaligus menjawab yang disampaikan Bang Subhan misalnya menjawab soal tuduhan putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian soal tadi masyarakat yang kemudian tidak yakin pemerintah itu akan netral misalnya, atau juga presiden ingin memastikan bahwa Pak Jokowi itu ingin meninggalkan legasi demokrasi yang bagus di akhir masa jabatan Pak Prof. Ada rekonsiliasi nasional yang dibangun agar orang itu tidak lagi terporos dalam dua kutub misalnya Pak Prof, seperti dulu misalnya. Karena presiden sekali lagi ingin menjaga betul demokrasi 2024 itu berjalan dengan baik dan presiden Pak Jokowi ingin meninggalkan itu sebagai sebuah sejarah penting dalam perjalanan Indonesia. Nah, sebetulnya kalau kita lihatlah itu soal netralitas. Jadi isu netralitas ini isu besar dalam pemilu. Nah, karena apa? Karena kan dulu kan ketika agak longgar, banyak orang yang masuk dalam lingkaran pemerintahan itu memanfaatkan fasilitas, gitu kan, memanfaatkan program. Itu kan bisa. Ini kan kalau kita lihat bisa mendiskualifikasi. Jadi kalau ada calon, bukan calon, kalau ada pemerintah yang menggunakan yang menjadikan program program kegiatan yang menunjang itu lah. Yang ada di pemerintahan kemudian menguntungkan salah satu calon. Menguntungkan, salah satu itu bisa mendiskualifikasi. Coba bayangkan artinya ini isu besar. Iya. Nah, karena itu ini dipertanyakan karena mereka kan bilang pemerintah itu kan punya amunisi yang banyak. Ya. Apa aja bisa. Dan kecenderungan ketidaknetralan itu besar kan. Nah, ibarat kuda itu kuda tuh liar. Jadi Prof. Hadin lah kalau indikator nanti institusi pemerintah
membuat program yang menguntungkan salah satu kontestan, berarti sebenarnya netralitas itu menjadi semakin dipertanyakan. Nah, kita memang kan kekuasaan di tangannya kan. Iya. Dan ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa. Saking luasnya kan. Ada yang tidak ketahui. Nah, dan ini ibarat lari, orang pakai mobil, ini kita kan pakai jalan kaki. Cepat orang larinya. Nah, karena itu orangnya netralitas itu ingin menciptakan bahwa mereka lari sama-sama dengan jalan kaki semua. Jadi tidak ada yang diistimewakan. Tidak ada yang dikasih fasilitas kan. Iya. Nah, jadi netralitas itu sesuatu isu besar karena kudratnya tidak netral. Kudratnya kita tuh tidak netral. Nah, kalau mau netral itu dipaksa. Nah, itu kan. Jadi orang tuh dia netral dipaksa. Iya. Supaya netral. Nah, jadi wajar orang selalu mempertanyakan. Karena kekuasaan itu, nah itu kan itu ada ajaran, ada gium tuh. Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Nah, karena itu harus dibatasi kan kekuasaan. Jadi ketidaknetralan itu kudrat. Nah, maka untuk menetralkan itu dipaksa. Nah, karena kecenderungannya untuk tidak netral. Kecenderungan tidak netral. Nah, karena ingin memenangkan kan siapa yang tidak ingin memenangkan anak misalnya kan? Itu konyol itu. Dan itu wajar-wajar aja. Kan? Cuma yang tidak boleh ketika mengaitkan dengan fasilitas pemerintahan. Hanya dalam konteks individu beliau misalnya, beliau mendukung anaknya silakan. Tetapi ketika menggunakan alat negara itu yang tidak boleh. Termasuk pengaruh. Pengaruh Kan nggak usah yang fasilitas, yang konkret. Pengaruh presiden sebagai presiden aja pengaruh. Ada dalam ANKEK itu konvensi tentang anti korupsi dunia. Itu dagang pengaruh itu termasuk korupsi. Alat korupsi. Alat korupsi ya. Memperdagangkan pengaruh. Memperdagangkan pengaruh. Nah, karena dengan pengaruhnya itu orang kemudian terbawa untuk mengikuti ya. Nah, dia dari presiden, ya presiden. Nah kan, siapa yang berani? Jadi misalnya presiden berkunjung suatu tempat, mengajak anaknya yang bercalon, lalu tanpa bisa menyampaikan untung, orang akan bisa menafsirkan. Dan susah kita nih, kalau harusnya memang presidennya juga harus cuti nih. Memang artinya kemudian dalam perjalanan ketika ini ada kecemasan, ada kekhawatiran, presiden sudah menyatakan secara verbal langsung, tinggal bagaimana kemudian kita akan pastikan itu, kita akan kawal dalam proses ke depan bahwa beliau betul-betul netral. Itu yang harus. Iya, ini tugas berat dan besar bagi Bawaslu. Bawaslu RI kan. Nah, jangan main-main. Ini kan tadi kan kecerobohan pertama kan ketika pendaftaran. Iya, pendaftaran yang diperkarakan itu kan. Diperkarakan itu. Yang sekarang kenapa enggak? Jadi pertanyaannya kenapa Bawaslu dirubah? Karena PKPU-nya belum dirubah. Iya. Kan dasar hukumnya harus abad puluh kan gitu. Dasar hukumnya. Sementara mereka mendaftar umur masih usia belum sampai 40 diterima. Tapi bisa nggak Prof alasannya misalkan karena keputusan MK kan gitu. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu katanya final and binding. Dia keputusannya terakhir dan dia mengikat. Tapi ini ada namanya asas contrarius actus. Hanya instansi yang membuatlah yang bisa mencabut atau merubah. Nah, MK tidak bisa merubah PKPU, undang-undang tidak bisa. Hanya KPU lah yang bisa merubah aturan sendiri. Itu asas yang berlaku umum. Nah, sama undang-undang. Nah, selama PKPU belum berubah, selama undang-undang walaupun ada putusan MK, tetap berlaku yang tidak berubah. Ini satu masalahnya berarti. Artinya Prof secara hukum administrasi tidak bisa hanya kemudian mengalaskan karena itu tadi. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu keputusan yang betul-betul mengikat dan tidak ada pilihan lain. Ya, tidak ada. Mengikat itu harus dilaksanakan. Pelaksanaannya gimana? Merubah. Merubah. Yang merubah siapa? Iya, KPU. Kalau misalnya KPU beralasan karena waktu sudah sangat mepet, tidak ada alasan. Memang lah tidak. Jadi putusan MK tidak serta-merta dilaksanakan. Itu keliru yang ada nih. Nah, kemarin ketika pasangan calon boleh kampanye ke
ke perguruan agama, ke kampus. tinggi, Iya, perguruan tinggi. iya, iya. Nah, Gue bilang tidak serta-merta kita laksanakan, rubah dulu undang-undangnya. Undang-undang rubah dulu. Kita kan melaksanakan undang-undang, bukan melaksanakan putusan MK. Iya. Jadi sama dengan tadi yang kamu Sama, kampus. sama. Oke, sekarang kita kembali ke Bang Suban, Bang. Artinya sesungguhnya ketika ini sudah dinarasikan Presiden untuk bersikap netral, kemudian setidaknya kan menarik juga nih ketika Wapres juga berencana akan mengundang para baca Wapres gitu kan. Artinya kan betapa negara itu ingin meyakinkan kepada sekian ratus juta penduduknya bahwa negara itu betul-betul akan netral. Nah, kira-kira kan seperti itu. Mungkin sepanjang sejarah nih ya, sepanjang sejarah yang kita ikuti Pilpres kan mungkin belum ada yang seperti ini kan yang kita temui bahwa Presiden menyatakan secara ini, padahal itu kan menurut Prokarintika sudah ada mekanisme aturannya, otomatis itu kan tidak perlu disuarakan pun secara aturan pemerintahan memang mereka harus bisa bersikap netral itu. Cuma yang menarik mungkin kita bicara nanti itu kita melihat kemungkinan ke depannya Pak Rasidi. Jadi kemungkinan ke depan pertama ada hal yang mendasar di benak publik, di benak masyarakat, termasuk di benak kita, pikiran kita. Kira-kira bisa nggak seorang presiden yang kebetulan anaknya tampil sebagai salah satu calon, dia bisa bersikap netral? Itu sesuatu yang secara fitrah menjadi sangat manusiawi, menjadi sangat sulit untuk dilaksanakan. Nah, tapi kita harus menyadari bahwa nanti kemungkinan besar mungkin kalau menurut pikiran kita, kalau memang Presiden ingin membuktikan apa yang dinarasikannya bahwa dia akan netral, maka seperti yang disampaikan tadi, Presiden harus cuti. Artinya Presiden cuti, kemudian dia mungkin bisa saja kan suatu terlibat secara langsung sebagai jurukamnya daripada si calon anaknya misalnya segala macam. Jadi kalau kan memungkinkan Prof ya, kalau cuti kemudian bertindak sebagai ini. Artinya secara terbuka seperti itu kan. Jadi kalau mau lebih hati-hati seperti itu. Harus seperti itu, harus transparan semua. Makanya tadi saat kita menyatakan bahwa sebenarnya apapun nanti yang menjadi instruksi Presiden terhadap lembaga-lembaga yang berada di bawahnya, terutama dengan kepala daerah kemarin kan yang PLT yang dipanggil, atau kepada TNI, kepada Polri, kepada KPU, kepada Bawaslu. Ini harus transparan, artinya para pihak yang nanti akan bertemu dengan Presiden itu semuanya harus berani menyatakan seperti yang disampaikan oleh para konsultan kemarin, bahwa Presiden menjamin netral. Jadi harus ada penyampaian kepada publik secara bersama-sama bahwa mereka sepakat untuk melakukan proses netralitas seperti yang disampaikan oleh Presiden, dijanjikan oleh Presiden karena itu. Kan Bang, di hari yang sama itu sebelum makan siang, kan Presiden juga menggelar pertemuan dengan seluruh penjabat kan, penjabat gubernur, penjabat bupati, dan wali kota, dan juga menyampaikan pesan yang sama. Ya kita kan nggak tahu lagi pesannya seberapa, karena memang menyampaikan pesan yang sama. Tapi kan bedanya, apakah misalnya yang diundang ke sana untuk pertemuan itu menyampaikan bahwa memang itu yang diinstruksikan oleh Pak Presiden. Nah, untuk sebenarnya supaya publik bisa yakin, mestinya harus ada pernyataan dari yang dipanggil itu. Ada mereka para PJ itu sama sepertinya pada saat ketiga kontestan diundang Presiden makan siang, kemudian mereka menyatakan bahwa Presiden berjanji akan netral. Harus seperti itu. Jadi sama juga seperti itu nanti. Jadi bertemu Pak Wapres nanti bertemu dengan calon-calon Wapres juga seperti itu. Nah, kemudian Pak Presiden bertemu dengan TNI, dengan Polri, dengan kemudian KPU, dengan Bawaslu. Harus juga menyampaikan hal yang sama. Jadi harus ada kesepakatan bersama secara nasional bahwa memang netralitas ini akan menjadi yang dilaksanakan di dalam Pilpres agar tidak ada keraguan publik di situ. Jadi publik semua akan menjadi bergembira dan bersenang. Sekarang saya balik ke Pak Prof. Pak Prof, kita ini kan orang bilang nih, jangan-jangan hanya kita yang terlalu berlebihan khawatir, terlalu berlebihan cemas misalnya. Karena dulu kan anaknya Pak Ma'ruf Amin misalnya, wakil presiden, ketika berkontestasi di dalam pilkada dulu juga tidak menang. Termasuk keponakannya Pak Yusuf Kalla juga di Sulawesi Selatan kan juga tidak menang. Artinya kata mereka, tidak otomatis juga orang yang berkuasa itu bisa menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan. Misalnya. Kalau alasan seperti itu gimana Pak Prof? Ini beda lah. Jadi kan real kekuasaan itu Presiden.
Iya. real kekuasaan. Kalau di daerah gubernur. Ya, kalau wakil itu hanya orang kan menyebut ban serep. Nah, ban serep itu second apa? Opinion. Pemain cadangan itu. Ya. Dan itu tidak real di pemerintahan. Nah, jadi kekhawatiran itu beralasan. Kekhawatiran. Jadi tidak bisa diperbandingkan dengan itu. Tidak bisa diperbandingkan. Nah, jadi tadi saya katakan kan yang paling tidak mengeluarkan apapun dari negara, itu dagang pengaruh aja, itu luar biasa pengaruhnya kan, luar biasa dampaknya bagi ya paling tidak menguntungkan lah ya kan. Yang diadakan jangan ada sampai menguntungkan salah satu pihak. Nah, sementara pihak lain tidak diuntungkan. Nah, jadi kan kalau kita lihat kan di perundang-undangan itu sejak orang sudah melihat penggunaan kekuasaan pemerintahan itu berbahaya, itu kan dipreteli terus kan, dibatasi terus. Bahkan ada pidana kan, ada juga yang dipidana. Iya. Nah, bupati lah, wakil bupati ya, itu cuma jalan melihat orang kampanye, dihukum kemarin. Melihat orang kampanye, melihat itu hadir. Hadir, ada orang kampanye. Tapi dituduh kemudian tidak netral. Dituduh tidak netral. Ya kan itu aja. Karena apa? Karena masyarakat udah melihat, oh ini yang didukung Nono. Tapi sebenarnya Prof dalam posisi seperti itu tuh, misalnya kan netralitas dalam kekuasaan, netralitas dalam jabatan dia misalnya. Tetapi kan ketika di hari H pemilihan, dia kan memiliki hak konstitusional untuk digunakan. Dan salah satunya misalnya, dia ingin tahu orang ini punya gagasan apa nih, visi misinya apa misalnya. Kan layak saja orang hadir kan? Ya mungkin orang menafsirkan lain kan. Karena dia pejabatnya. Iya. Tafsir orang melihat ini kan seorang panutan misalnya kan, ini pejabat publik, lain pejabat bukan publik. Nah, jadi kalau mereka hadir di semua kampanye, di semua calon, itu lain hal. Nah, mungkin ini hasil pantauan Bawaslu lah, bahwa dia hadir cuma jadi terbaca kecenderungan. Jadi indikasi menuju ke arah sudah kelihatan belum mungkin kan? Mungkinkah pertanyaannya? Ini pertanyaan saya, mungkinkah Jokowi akan hadir pada saat kampanye Anies? Kampanye Ganjar, kampanye ketiga-tiganya. Mungkinkah itu pertanyaannya? Kalau itu mungkin, tidak ada masalah kan? Tapi kalau kita menolak, tidak akan mungkin Jokowi akan datang di kampanye Anies. Karena kan kalau mendengar datang. Kalau misalnya datang netral. Coba kita lihat nanti apakah Jokowi akan datang pada kampanye Anies. Nah, atau Ganjar, Anies, Ganjar dan ini. Itu netralitas. Itu netralitas, artinya memposisikan diri di ininya setara, dia tidak memihak, tidak ada memiliki kecenderungan lebih terhadap salah satu kelompok. Terakhir ingin ke Bang Subhan, sekali lagi kan pesan ngopi perubahannya sesungguhnya. Tadi kalau kita bicara tema kita hari ini soal netralitas, Presiden sudah menyatakan dengan narasinya yang netral. Nah, tentu kan akan kita kawal. Dan sama halnya ketika kita bicara dalam konteks daerah misalnya. Kita berharap para kepala daerah pun juga misalnya tidak menggunakan kekuasaannya untuk kemudian mengendorse siapa, memberi pihak pada seseorang dan segala macam kelompok atau partainya misalnya. Ketika yang tadi dia menggunakan dalam posisi dia kan sebagai seorang kepala daerah yang ada lambang kepala daerahnya di sini kan. Makanya kan sebenarnya sederhana Pak Bang Rasidi. Prof Hadi udah ikut kemarin yang kita kewarasan dalam bernegara itu kan. Iya. Nah jadi kan pada saat Pak Anies membuat salah satu yang akan dilakukan itu adalah mewarasan kembali di dalam proses bernegara. Inilah sebenarnya bagian yang dipertanyakan kewarasan kita dalam bernegara. Kan sebenarnya undang-undang kan sudah berusaha untuk membatasi kekuasaan. Termasuk misalnya yang tadi sampaikan Prof Hadi bahwa presiden itu kan kalau dulu kan belum ada dibatasi jabatannya berapa periode segala macam. Sekarang kan sudah dibatasi dua periode. Nah, dari 2 periode inilah maka ini kan memunculkan, karena kekuasaan itu kan selalu membuat kecenderungan orang kan terlena.
Nah, jadi dengan dasar itulah Kekuasaan cenderung membuat orang terlena, kekuasaan itu nyaman. Jadi membuat orang itu sebenarnya paling takut tuh. Orang penguasa itu paling takut bila kehilangan kekuasaannya. Nah, lalu dengan dia takut kehilangan kekuasaan itulah, maka dia berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya, melanggengkan kekuasaannya, dan menjaga kesinambungan kekuasaannya. Nah, jadi yang undang-undang yang telah mengatur 2 periode itu ternyata tidak memuaskan. Lalu akhirnya muncullah beberapa cara, pikiran untuk supaya ini bisa tetap berjalan. Lalu akhirnya muncullah bahwa yang bercalon ke depan harus orang yang punya ibaratnya tuh sejalan dengan yang terdahulu, dengan alasan bahwa ini untuk menjaga kesinambungan misalnya program-program pembangunan yang dicanangkan segala macam. Nah, jadi dari ini tadilah yang menyebabkan akhirnya muncul bibit-bibit tanpa sadar persoalan ketidaknetralan itu tadi. Nah, lalu ini ujungnya memang ke depan menurut saya itu perlu tambahan aturan bahwa setiap misalnya pejabat publik yang dipilih melalui proses demokrasi, dia hanya boleh menjabat 2 kali dan setelah itu tidak boleh ada istrinya, anaknya segala macam, minimal 1 periode. Jadi dia dan lingkaran keluarganya tidak boleh untuk bercalon setelah 2 periode dari baru di tahun mungkin 5 tahun setelah itu baru dia bercalon. Harusnya kita atur rigid seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu maka netralitas itu akan bisa lebih terjamin. Nah, lalu dengan dasar itulah sebenarnya ini pertaruhan besar bagi presiden di ujung masa jabatannya. Kalau misalnya nanti misalnya dia berhasil membuktikan apa yang diucapkan janji kenetralannya, maka dia akan menjadi sebuah contoh sejarah yang luar biasa bagaimana seorang presiden walaupun anaknya keluarga yang bercalon dia bisa menjaga piranti negara untuk tidak berpihak. Nah, tapi kalau misalnya yang terjadi sebaliknya, maka apa yang dilakukan Pak Jokowi selama yang telah lalu dalam membuat negara ini misalnya maju sekarang ini kan akan menjadi sesuatu yang akan mengurangi nilainya, bahkan mungkin akan menyebabkan. Jadi ini akan menjadi pertaruhan. Ya, makanya ini kan sebenarnya luar biasa kita apresiasi Pak Jokowi berani menyatakan seperti itu. Hingga sekarang nih publik dan kita semua yakinkah ke depannya bahwa tindakan dan langkah Pak Jokowi itu adalah Pak Presiden itu adalah mendorong apa yang diucapkannya itu menjadi sesuatu yang bisa diwujudkan. Karena semangatnya setidaknya kita berharap menjadi meninggalkan legasi demokrasi yang baik untuk Indonesia ke depan. Kan seperti Pak Habibie kan, Pak Habibie kan salah satu presiden yang berhasil meletakkan tonggak sejarah dalam membuka demokrasi sedemikian bebasnya dan luar biasanya sehingga bisalah kita seperti yang ada kita jalani saat ini. Nah, jadi itu sebenarnya. Ini menarik. Terakhir saya ingin singkat ke Pak Prof saja nih. Pak Prof, kan kalau kita bicara demokrasi, semua kan sudah kita pagari dengan hukum, dengan ketentuan dan segala macam. Tapi tidak hanya hukum kan harusnya. Ada bicara soal yang tadi disampaikan Bang Subhan. Ada soal moral, etik, kepatutan, kepantasan, dan kewajaran. Yang kira-kira kalau dalam standar umum itu tidak pantas, tidak patut, dan tidak wajar, ya jangan dilakukan. Sama ketika kita bicara dalam konteks kontestasi pilkada misalnya, di Kalsel misalnya. Kan tidak hanya bicara hukum kan Pak Prof, tapi juga bicara kepatutan, bicara tentang etik. Nah, kita ingin itu kan juga sampai pesan itu kepada semua. Ya, itu ada anak presiden di Amerika. Wajarnya hukum itu berlayar di atas lautan etika. Nah, jadi hukum itu berlayar di atas lautan etika. Jadi sebetulnya yang meliputi hukum itu etika itu kan. Nah, jadi kalau ada etikat dilanggar, ya sekaligus melanggar hukum. Melanggar hukum. Iya. Melanggar hukum, cuma hukum itu tidak langsung ditulis gitu kan, tidak langsung jadi hukum. Nah, mungkin hanya tataran etika. Nah, jadi sekecil apapun lah, kalau sudah ada etika, ini akan lambat laun menjadi melanggar hukum. Kalau etika sudah mulai dilanggar, nah itu mengarah ke hukum. Jadi jangan sepelekan soal moral, soal etik, karena itu sesungguhnya menjadi dasar adanya hukum. Oke, baik, terima kasih Pak Prof, terima kasih Bang Subhan. Diskusi kita hari ini soal bagaimana kita memaknai makan siang Pak Presiden dengan 3 janji baca pres untuk
netral. Nah, itu yang kita harapkan sehingga kita betul-betul menunggu bagaimana presiden meninggalkan jejak demokrasi yang baik untuk kita Indonesia Ya, ke depan. untuk generasi kita ke depan. Oke, baik, terima kasih. Demikian untuk kebersamaan kita dalam ngopi ekspedisi perubahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.